lewat di beranda saya podcast Kiai Haji Maman dengan Mas Yusuf. Saya sempat sekilas ngikutin, ada poin-poin penting di podcast tersebut, dan saya juga mencoba minta karya Kiai Haji Maman dari Mas Yusuf untuk dikirim. Karya ini perlu dibaca oleh warga Nahdien khususnya dan umat Islam pada umumnya, supaya memahami sinkretisme Islam. Dan memang perlu memahami, sekaligus sebagai kontrwacana terhadap munculnya ketidakpuasan atau bahkan gugatan atau bahkan penolakan terhadap Islam Nusantara. Sebenarnya Islam Nusantara itu kan yang lebih tepat daripada sinkretisme Islam. Karena kalau Islam Nusantara itu sebenarnya kan sebagai sebuah brand, merek terhadap aktivitas keberagaman umat Islam. Aktivitas keberagaman umat Islam melalui pendekatan dakwah atau perjuangan Wali Songo yang menggunakan pribumisasi Islam. Nah, ini lebih mudah untuk bisa dipahami. Dan itu berlangsung dari sekian waktu, sejak Wali Songo hingga sekarang. Berarti abad 15 hingga 20. Melahirkan sebuah keberagaman yang siap di tengah keberagaman dan keanekaragaman, sekaligus cukup sukses berdialog dengan kearifan lokal atau local wisdom. Sehingga banyak warga Nahdien, umat Islam atau santri, terbentuk keberagaman ini bagian daripada proses keberagaman yang memang sangat dipengaruhi model keberagaman dengan pendekatan pribumisasi Islam. Nah, ini yang tepat memang brandnya Islam Nusantara. Islam di Nusantara. Islam yang berdialektika dengan Hasanah Nusantara, atau lebih jauh bagaimana Hasanah At-Turos itu betul-betul berinteraksi dengan baik dengan local wisdom, dengan Hasanah Nusantara ini. Dalam interaksi ini ada sebuah kata sepakat, ketidaksepakatan, yang akhirnya memunculkan penguatan keberagaman yang berwajah Islam Nusantara ini. Saya kira ini lebih tepat. Dan tetapi tidak berarti tanpa tantangan. Tantangannya luar biasa. Muncul dari banyak kalangan, lebih-lebih dari klan Pak Alwi, Rizik Syihab dan kawan-kawan itu. Bagaimana dia itu merendahkan brand yang dimunculkan dari keberagaman umat Islam di lingkungan warga Nahdlatul Ulama ini dengan istilah Islam Nusantara. Seolah-olah
Rizik Syihab dan kawan-kawan itu memahami Islam Nusantara itu Islam yang betul-betul tidak bisa dimasuki kultur Hadramaut yang sedang diusung oleh Rizik Syihab dan kawan-kawan. Islam Nusantara itu Islam yang nanti pada akhirnya akan mempersulit gerakan Islam Tahrim yang akan diusung di Nusantara oleh Rizik Syihab dan kawan-kawan dari klan Pak Alwi ini. Saya memahaminya seperti itu. Sehingga dalam menolak brand Islam Nusantara yang dikeluarkan oleh para tokoh Nahdlatul Ulama, Ki Said Akil Sirot dan yang lainnya, itu seolah-olah ada semacam ketakutan nanti akan menghambat gerakan klan Pak Alwi yang akan mengusung Hadramautism ini. Ideologi Hadramautism betul-betul terkoyak dengan munculnya brand Islam Nusantara ini. Nah, meski banyak kiai dari NU yang menjelaskan, tapi tetap saja kayak seperti suasana yang sedang berbenturan. Meski visi ideologi Hadramautism ini tidak dibaca oleh banyak kiai, tapi sebenarnya sedang berlangsung. Dengan memunculkan brand Islam Nusantara, ini seperti menggagalkan langkah senyap Hadramautism yang ingin dibangun oleh klan Pak Alwi, Rizik Syihab dan kawan-kawan. Tapi selalu saja NU memetik berkah hikmah dari sistem pendidikan pesantren yang diterapkan oleh para kiai-kiai NU. Memetik hikmah dalam konteks apa? Selalu ada generasi NU yang betul-betul memiliki nuansa kebangkitan. Di tengah diskursus atau perdebatan itu ada kebangkitan berpikir dari warga NU yang bisa mengimbangi setiap wacana atau perdebatan baru. Perdebatan mulai jumawa dan arogannya para klan Pak Alwi dengan ideologi Hadramautism ini yang dibungkus dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah untuk pelan-pelan mengubur Islam Nusantara, mengubur aktivitas keberagamaan hasil pribumisasi Islam Wali Songo, ingin dikubur sehingga yang nampak adalah ideologi Hadramautism. Tapi Kiai Said punya kepekaan yang luar biasa dengan memunculkan brand Islam Nusantara. Ini sebenarnya sebagai brand saja, sebagai merek saja. Karena isi dari Islam Nusantara itu ya Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan berpegang pada ulama kalam yang sudah masyhur di kalangan NU, dengan berpegang pada ulama tasawuf yang sudah masyhur di kalangan ulama NU, dengan berpegang pada mazhabul arba'ah yang sudah masyhur di kalangan warga NU. Sebenarnya kan itu memunculkan Islam Nusantara kan hanya brand saja, hanya baju saja, hanya modifikasi dialektis atau sebagai bahasa komunikasi publik bahwa pribumisasi Islam yang membentuk dalam aktivitas keberagaman warga NU itu adalah sebuah keberagaman yang bisa disebut bentuk Islam Nusantara. Sebenarnya arahnya ke sana. Bukan untuk merubah Islam, bukan. Apalagi menghapus kearifan lokal, bukan.
Tapi karena ada ideologi Hadramautisme ini, seolah-olah ada yang mengkhawatirkan kelompok-kelompok pengikut ideologi Hadramautisme ini, sehingga mereka melakukan penolakan atau mereaksi dengan sikap-sikap yang konfrontatif terhadap terminologi, pola komunikasi keberagamaan warga Nahdliyin dengan mengistilahkan Islam Nusantara sebagai sebuah brand komunikasi publik sebenarnya, bukan sebagai ajaran baru. Tapi framing yang muncul dari Rizik Syihab dan Pak Alwi ini sebuah framing yang seolah-olah Islam Nusantara itu sebagai agama baru. Tapi alhamdulillah apa yang dilakukan oleh Rizik dan kawan-kawan yang merespon, mereaksi secara konfrontatif terhadap terminologi Islam Nusantara itu terjawab oleh generasi Kiai muda, yaitu Kiai Haji Maman, dengan merumuskan secara konseptual dan apik, bahkan itu melalui proses karya ilmiah, disertasi yang luar biasa. Maka saya katakan disertasi Kiai Maman ini sekaligus mengcounter reaksi negatif Rizik Syihab dan kawan-kawan terhadap Islam Nusantara. Tetapi counter terhadap reaksi Rizik Syihab dan kawan-kawan terhadap Islam Nusantara ini sebenarnya problem kecil dari sebuah riak-riak dakwah warga NU menghadapi kelompok ekstremis dari klan Pak Alwi yang bernama Rizik Syihab. Tetapi ada yang lebih besar sebenarnya yang perlu di-clearkan dalam konteks kebudayaan, perspektif kebudayaan masyarakat yang dari karya Kiai Maman ini cukup berhasil menjawab problem yang lebih besar itu, sehingga disertasi Kiai Maman ini bisa mengklarifikasi terkait dengan perlunya kehati-hatian kita menggunakan istilah sinkretisme Islam. Karena kalau kita tidak hati-hati dengan mudah mengatakan sinkretisme Islam, itu dimungkinkan ada kesalahpahaman yang fatal. Seolah-olah Islam ini campur aduk dengan ajaran Jawa yang bertentangan dengan Islam. Bukan. Meski merespon dan menguatkan kearifan lokal, tapi bukan berarti Islam ini sudah campur aduk dengan memasukkan tradisi sebagai sebuah bagian daripada ritual Islam. Bukan seperti itu. Tapi menjadikan tradisi yang di sana ada local wisdom sebagai bagian daripada prinsip etik universal yang bisa dikuatkan nilai-nilai Islam yang sesuai dengan prinsip ajaran kenabian yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Sebenarnya arahnya ke sana. Sehingga sekaligus menjelaskan duduk persoalan mengapa Islam sangat mudah bersatu, sangat mudah
eh, mengintegrasikan antara kearifan lokal dengan nilai-nilai keislaman, itu karena sifat dari Islam itu menguatkan keutamaan tanpa harus memasukkan tradisi Jawa sebagai bentuk ritual yang di situ menghapus ajaran Islam, tanpa harus seperti itu. Tetapi bisa berkompromi dengan tradisi dalam konteks menguatkan kearifan-kearifan lokal yang di sana mengandung prinsip etik universal. Ini yang ingin diklarifikasi Kiai Maman. Kiai Maman mengajak kita untuk hati-hati menggunakan sinkretisme Islam. Karena sebenarnya kalau dipahami dari makna sinkretisme Islam itu adalah perpaduan antara ajaran Islam dengan nilai-nilai dan tradisi budaya lokal. Di situ ada istilah perpaduan, seolah-olah pencampur adukan. Makanya Kiai Maman lebih memilih untuk tidak menggunakan istilah sinkretisme Islam. Karena yang muncul dalam sinkretisme ini yang terjadi itu dipahami telah terjadi di berbagai bidang, seolah-olah di situ ada pencampur adukan ritus keagamaan. Ini yang mengkhawatirkan. Kalau terkait dengan praktek sosial, muamalah, bahkan dalam konteks relasi, kegiatan kearifan lokal untuk dipadukan secara bersama itu tidak menjadi persoalan. Tapi kalau sudah masuk kepada wilayah ritual, ini perlu hati-hati, tidak semudah menyebut dengan sebutan istilah sinkretisme Islam. Karena kalau dalam wilayah ritual itu ada unsur pencampur adukan yang memang harus dihindari. Ini alasan mengapa Kiai Maman tidak memilih istilah sinkretisme Islam. Jadi itu saya kira catatan dan sekaligus selamat untuk Kiai Maman yang sukses membuat disertasi yang bisa mengkonsepkan secara apik terkait dengan ceramah-ceramah para kiai, pola keberagaman yang selama ini sudah berlangsung, yang telah diangkat dalam diskursus dengan menggunakan terminologi Islam Nusantara yang sedang dapat serangan atau reaksi dari kelompok klan Ba'alwi, Rizik Syihab dan kawan-kawan, sehingga setidaknya ini bisa memahamkan Rizik Syihab dan kawan-kawan untuk clear memahami apa itu Islam Nusantara dan clear memahami duduk persoalan bahwa Islam Nusantara itu adalah sebuah keberagamaan menyebut untuk konteks masyarakat dalam aktivitas keberagamaan, dalam konteks masyarakat Muslim tentunya, yang di sana tidak ada atau tidak sampai pada konteks syncretism atau syncretisme Islam yang mengarah pada pencampur adukan antara tradisi dengan ritual keagamaan umat Islam. Tidak ke sana. Sehingga dengan adanya disertasi ini, dalam tanda kutip, kelompok hadromatism tidak perlu reaktif. Yang terpenting bagaimana saudara-saudara kita sebangsa, setanah air Indonesia membuktikan saja tentang
nasabnya yang sedang dikritik oleh Kiai Imad tanpa harus khawatir terhadap Islam Nusantara. Lebih-lebih setelah dapat penjelasan dari disertasi Kiai Haji Maman. Ini sebuah karya yang cukup bermanfaat untuk menguatkan hasanah Islam Nusantara dalam dialog atau diskursus keberagaman dan keanekaragaman. Setidaknya juga bisa menjadi counter wacana terhadap reaksi Rizik Syihab dan kawan-kawan yang anti Islam Nusantara dan seolah-olah memandang negatif terhadap model komunikasi dengan menggunakan istilah Islam Nusantara untuk konteks keberagaman umat Islam di lingkungan warga NU, santri, dan umat Islam pada umumnya di lingkungan masyarakat bawah yang masih kuat dalam memegang tradisi. Terima kasih, semoga bermanfaat.